dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, di hari Senin, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Dan tema pada kesempatan siang hari ini yaitu mengenai sifat ahlul jannah, yaitu mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan seperti biasa, setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita min sifati alil jannah. Di antara sifat-sifat alul jannah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ma'ruf adalah semua yang dikenal oleh syariat ini sebagai kebaikan. Dan sebesar-besar ma'ruf adalah at-tauhid. Kemudian baru ma'ruf yang lainnya. Demikian juga ini al-munkar adalah semua yang diingkari oleh syariat. Dan sebesar-besar kemungkaran adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan satu di antara sifat alul jannah ketika hidup di dunia sekarang ini. Para penghuni jannah di akhirat kelak, satu di antara sifat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana diantaranya yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya, mereka saling yaitu menolong satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah.
Demikian pula mereka orang menegakkan salat, membayar zakat, dan senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullahu, mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang perkasa lagi maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin dan mukminat. Apa janji Allah? Yaitu jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat yang baik di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu perkara terbesar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kebahagiaan yang sangat besar. Ayat ini satu di antara ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang mereka dijanjikan surga oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, yaitu orang-orang mukmin yang mereka senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagi mereka surga yang kekal di bawahnya, yang dia kekal di dalamnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempat yang indah, yang Allah dan keridhaan Allah itu di atas segala-galanya. Seorang mukmin, ada orang mereka surganya adalah bagaimana senantiasa ibtigha'a mardatillah, senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat al-fawzul azim adalah ketika seorang di akhirat kelak dia dimasukkan ke jannah dan diselamatkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah berbahagia, beruntung, sukses. Dan itulah al-fawzul azim, kesuksesan yang sangat besar. Tidak ada kesuksesan yang melebihi yang mereka dimasukkan ke dalam jannah. Sesukses apapun di dunia, kalau dia ternyata harus meringkuk di dalam jahanam, maka hakikatnya dia tidak sukses. Hakikatnya dia adalah orang yang bangkrut. Karena orang yang mereka di akhirat kelak tidak mendapatkan jannah, apapun yang dia korbankan dari perkara dunia, نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.
Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan diri. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, jamaah rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf terputus koneksi kami dengan Al-Ustaz Afif Abdul Wadud yang berada di Yogyakarta. Dan alhamdulillah kami terkoneksi kembali dengan beliau yang berada di Jogja. Ya, dan mudah-mudahan koneksi kami tidak terputus lagi lancar hingga akhir acara. Baik, langsung kita akan simak kembali materi yang akan disampaikan kepada Ustaz, kami persilahkan. Para pemirsa rahmati Allah SWT, hakikat kesaksian adalah ketika seorang itu mereka dimasukkan Allah ke dalam jannah dan diselamatkan dari ini an-nar. Apapun kesuksesan yang manusia raih di dunia ini, ketika dia harus meringkuk ke dalam jahanam, maka semua yang dia miliki dari perkara dunia tidak akan lagi bermanfaat untuk bisa menyelamatkan dia dari azab Allah SWT. Walaupun itu emas sebesar bumi, walaupun itu seluruh penduduk manusia di muka bumi, maka semuanya la yanfa', tidak akan memberikan manfaat untuk dia menyelamatkan dari jahanam. Dan Allah menyebutkan satu di antaranya adalah akhlak mereka di dunia atau sifat mereka di dunia adalah senantiasa mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Pertanyaannya adalah kenapa alul jannah di akhirat kelak, di dunia sekarang ini ada orang-orang yang mereka senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf, selalu memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan tauhid, kemudian memerintahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, dan segala kebaikan yang dikenal dalam syariat ini, dan mengingkari yang mungkar, mencegah, menahan
dari perkara-perkara yang mungkar, syirik, dan segala kemungkaran yang diingkari oleh syariat agama ini. Yang pertama alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan agar senantiasa ada di kalangan umat ini yang terus menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah dan Rasulnya yang menginginkan untuk senantiasa adanya sekelompok orang yang senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Firman Allah, "Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan tidaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mereka senantiasa terus-menerus yad'una ilal khair, senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan, berdakwah, menyeru, mengajak untuk senantiasa menghidupkan kebaikan, sehingga kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini tidak lenyap. Itu Islam, yang Islam isinya semuanya adalah kebaikan, tauhid, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Demikianlah senantiasa mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan Allah mensifatkan tentang mereka, itulah sifatnya, itulah orang yang beruntung. Sehingga di antara sifat keberuntungan, sifatnya orang mereka beruntung, orang yang sukses di akhiratnya kelak adalah orang-orang yang mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, terus menyeru manusia kepada kebaikan-kebaikan. Ini akan menjadikan dunia itu penuh dengan rahmat Allah SWT, dirahmati Allah, dijauhkan dari laknat Allah. Di dunia akan ini terwujud hakikat kebahagiaan, dan di akhirat akan mereka ini meraih kebahagiaan hakiki, yaitu dimasukkannya mereka ke dalam jannah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam demikian juga memerintahkan setiap kita yang melihat kemungkaran agar meninggalkan atau agar melarang kemungkaran tersebut. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, maka adalah dia merubah dengan tangannya, melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan dia melihat itu benar-benar sebuah kemungkaran, tidak diragukan lagi itu adalah sebuah kemungkaran. Barang siapa yang dia melihat dengan matanya, dia itu adalah kemungkaran, yakin persis itu adalah kemungkaran, hendaklah kalau dia mampu, dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Penguasa kepada rakyatnya, orang tua kepada anaknya, pemimpin kepada bawahannya. Mereka adalah para pemegang kekuasaan. Yang tidak boleh, yang tidak berada dalam kekuasaannya, dia kemudian memotong, melakukan nahi mungkar yang bukan pada wilayah kekuasaannya. Meninggalkan salat itu kemungkaran. Tetapi kalau yang meninggalkan salat adalah anak tetangga, maka kita tidak berhak untuk memukul. Karena itu adalah haknya atau kewajibannya orang tua. Adapun kita yang bukan orang tuanya, yang bukan wilayah kekuasaan kita, hanya bisa dengan nasihat dan menyampaikan dengan lisan kita. Merubah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaannya, adalah bagi mereka yang memang memiliki kekuasaan untuk merubah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan tangannya. Faman lam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa bilisani.
Kalau ternyata dia tidak mampu merubah dengan tangannya karena bukan wilayah kekuasaannya, maka hendaklah dia merubah dengan yaitu lisannya. Dia bagaimana mengingkari kemungkaran dengan lisannya, menasihati, kemudian dia menyampaikan dengan lisannya, mengingkari dengan lisannya, agar dia meninggalkan perbuatan mungkar. Fa illam yastati' fa biqalbi. Seandainya dengan lisannya pun dia nggak mampu, maka paling minimal dengan hatinya. Adapun hati, semuanya yang punya iman harusnya ini mampu. Dia tinggalkan, dia memiliki kebencian. Ini adalah pasti setiap orang, mereka memiliki kemampuan karena dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan ini posisi iman yang paling itu lemah. Memerintahkan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar adalah satu di antara perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang mukmin sifatnya adalah tidak ada atau tidaklah Allah dan Rasulnya ketika memerintahkan yang ma'ruf, ketika memerintahkan menyeru orang mukmin, kecuali orang mukmin itu dia senantiasa sami'na wa ta'na, berusaha untuk mendengar dan taat kepada setiap yang diperintahkan Allah Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah kewajiban untuk menegakkan, mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka seorang mukmin sesuai dengan kadar kemampuannya, dia berusaha untuk senantiasa mewujudkan perintah Allah untuk memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, alasan kenapa seorang mukmin mereka memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, lianju bidzalik min adzabillah, dalam rangka agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara penyelamat dari azab itu ketika mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tenggelam dengan hawa nafsunya, mereka mengikuti syahwatnya, mereka tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Anjayna alladhina baina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsuqun. Ketika manusia mereka tenggelam dalam kelalaian, melupakan agama Allah, mengikuti hawa nafsunya, mereka hidup dengan syahwatnya, maka kami selamatkan alladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang mereka senantiasa melarang dari perbuatan buruk. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan orang-orang yang mereka zalim akan kami timpakan azab yang pedih. Bima kanu yafsuqun, disebabkan karena kefasikan yang mereka itu lakukan. Sehingga kaum muslimin, apabila manusia mereka memerintah, manusia mereka melakukan kemungkaran, lalu muslimin tidak melarang kemungkaran mereka, Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan azab. Bahkan doa-doanya pun kemudian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka selama ini tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Ta'ala. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala. La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum.
Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'murunna bil ma'ruf. Benar-benar kalian la ta'murunna bil ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan kalian betul-betul meninggalkan yang melarang yang munkar. Kalian senantiasa perintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Au la yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kalian hukuman dengan sebab kalian tidak melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan kabulkan itu, dan tidak akan dikabulkan oleh Allah doa-doa kalian. Sehingga satu di antara hukuman meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, Allah akan kirimkan azab, dan doa-doa kita tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Berbagai macam azab Allah. Bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya ini psikis. Ditahannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seandainya datang hujan malah menimbulkan banjir, bukan hujan rahmat tapi hujan azab. Menimbulkan banjir, menimbulkan longsor, menimbulkan bencana di mana-mana. Atau dikuasainya orang kafir, sehingga orang kafir mereka menguasainya, sehingga mereka berlaku semena-mena kepada kaum muslimin. Pembantaian yang dilakukan oleh orang kafir, pemberangusan yang dilakukan oleh orang kafir, dan berbagai macam pembatasan kepada kaum muslimin, sehingga menjadi suasana terhina di hadapan orang-orang kafir. Atau boleh jadi psikis, kehidupan yang sempit, kehidupan jiwa-jiwa yang sempit, mereka jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kelapangan dada. Kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan kemarahan, kesempitan, kemudian kemurkaan, gampang gundah gulana, gampang gelisah, gampang sedih. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya merupakan bagian hukuman Allah SWT. Lalu orang-orang baik yang mereka mengangkat tangan pun tidak diterima doanya oleh Allah SWT, disebabkan selama ini mereka meninggalkan yaitu nahi munkar. Lihatlah berapa banyak suami yang mereka ketika istrinya ini mutabarijah, berdandan tabaruj, yang dipertontonkan kepada orang lain. Ini kemungkaran, tapi suami tidak mengingkari. Berapa banyak kepala rumah tangga yang tidak mengingkari keluarganya yang meninggalkan salat, keluarganya yang mereka berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Berapa banyak di antara kita yang melihat khamar diminum, riba dimakan, dan tidak ada ingkarul munkar terhadap perkara-perkara itu. Maka ini semuanya menjadi sebab diturunkannya azab oleh Allah Ta'ala, dan bahkan menjadi sebab pula doa-doa dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala ketika kemungkaran tersebar. Kemudian Allah timbulkan bencana karena kita tidak melakukan nahi munkar terhadap berbagai macam perkara-perkara tersebut. Bukankah Allah telah kata, bukankah Nabi kita mengabarkan pula, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru.
dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, kecuali Allah akan tahan itu air hujan. Seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya tidak akan diturunkan air hujan. Meninggalkan perbuatan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka akan menimbulkan azab. Kenapa? Karena ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ditinggalkan, maka yang akan merebak adalah kasratul ma'asi. Yang akan merebak adalah banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka merasa nyaman, mereka tidak diingkari, mereka merasa tidak ada gerakan pengingkaran. Ketika banyak maksiat, banyak kekejian, tersebar kerusakan-kerusakan di muka bumi, maka Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan halak, kebinasaan, Allah akan turunkan azab. Dan ini merupakan hukuman Allah bagi umat yang mereka tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Rasulullah SAW, beliau pernah menyampaikan kalimat la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celaka orang Arab atas keburukan yang telah dekat, yang menimpa mereka. Lalu apa di antara yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya Rasulullah, kata Zainab bintu Jahshin, dia mengatakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan hancur, akan binasa, sedangkan di tengah-tengah kita ada orang saleh? Kata Nabi, "Na'am, idza kathural khabath." Apabila telah banyak ini kekejian-kekejian yang dilakukan oleh manusia. Banyaknya kemaksiatan yang terjadi. Banyaknya wanita-wanita mereka ini keluar rumah tanpa hijab. Mereka berdandan seronok, mereka membuka aurat. Banyaknya orang-orang mereka tidak ke masjid ketika dipanggil adzan oleh Allah Ta'ala. Banyaknya orang yang mereka itu tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Banyaknya orang mereka menyaksikan pandangan-pandangan yang haram, dibukanya tempat-tempat hiburan yang haram. Banyaknya orang mereka yang mereka memakan riba. Mereka ini tidak meninggalkan riba, bahkan menikmati riba dan menawarkan riba, membudayakan hidup riba. Maka ini semuanya akan menjadikan turunnya azab Allah secara umum. Bahkan azab ketika menimpa, maka tidak memilah-milih. Orang-orang soleh pun dia bisa terkena dampak daripada ini azab tersebut. Sehingga Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah Anda akan datangnya azab yang tidak hanya menimpa orang-orang saleh, tidak hanya menimpa orang-orang zalim yang melakukan kemungkaran itu saja. Azab yang tidak hanya khusus menimpa orang zalim, tapi akan menimpa umum. Menimpa umum. Sehingga ketika Allah timbulkan banjir, Allah timbulkan gempa, berapa banyak orang saleh yang ikut mati, berapa banyak masjid yang ikut ambruk, berapa ini banyak, ya ini tempat-tempat yang baik terdampak dengan musibah tersebut. Maka adalah seorang muslim, dia khawatir akan menimpa hal seperti ini dalam kehidupannya. Sehingga tersebarnya khaba'ith, kemaksiatan, kekejian, ini akan menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita juga mengingatkan dengan sebuah hadits yang kehidupan kita ini seperti para penumpang kapal.
Kata Nabi, "Mathalul qa'im ala hududillah." Perumpamaan orang yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala, ini orang saleh. Orang saleh yang mereka menghidupkan hukum Allah Ta'ala, yang mereka menghidupkan ajaran agama Allah Ta'ala. Wal waqi' fiha, dan orang mereka bermaksiat, melakukan perbuatan keburukan, kemungkaran, kemaksiatan. Kama fali qaumil istamu ala safinah, seperti satu kaum yang mereka berundi tempat di sebuah kapal. Fa'asaba ba'dhum fa'a'laha wa ba'dhum asfalaha, yang sebagian orang mendapatkan tempat di atas, sebagian orang mendapatkan tempat di bawah. Fakana alladziina fi asfaliha idastaqau minal ma', orang yang mereka berada di bawah, apabila dia ingin yaitu minum untuk mendapatkan air, maka mereka maru ala man fawqahum, mereka harus melewati orang di atas mereka. Faqalu, lalu mereka mengatakan, "Law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana." Seandainya kita melubangi dinding kapal yang di bawah ini, yang merupakan ini tempat kita, niscaya kita tidak akan mengganggu yang di atas. Itu pikirannya orang tersebut. Maka apa catatan Nabi kepada orang mereka hendak melubangi dinding kapal yang di bawah agar tidak perlu mengambil air melewati yang di atas? Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang di kapal itu yang melihat ulah orang yang akan melubangi dinding kapal itu dibiarkan, mereka biarkan, maka akan tenggelam semuanya. Akan ini binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau mereka cegah, mereka tahan, najau wa najau jami'an, maka mereka akan selamat dan semuanya ini mereka akan selamat. Ini adalah penggambaran Nabi bahwa kehidupan kita seperti para penumpang kapal. Kalau ada orang mereka ingin berbuat buruk dan tidak dicegah, maka bisa menimbulkan ini hancurnya atau kebinasaan yang menimpa semuanya. Bukan hanya pelakunya aja, tapi akan menimpa yang lain-lainnya. Maka para dai senantiasa menyerukan agar meninggalkan khamr, meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan berbuat keburukan. Seandainya para pelaku keburukan itu kemudian mereka nggak usah cerewet, nggak usah cerikis, nggak usah ribut, pelakunya saya bukan kamu, iya pelakunya Anda. Tetapi kalau Allah timpakan adab menimpa semuanya, semuanya akan berdampak. Sehingga orang saleh tidak boleh diam terhadap segala macam bentuk kemungkaran yang dilihat oleh matanya, karena dampaknya tidak hanya akan menimpa pelakunya, tapi dampaknya akan pula merembet kepada yang lain-lainnya. Bahkan binatang-binatang pun bisa terkena karena ini dampak buruk dari perbuatan manusia ini tersebut. Yang ketiga, kenapa ahlul jannah di dunia ini mereka senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dalam rangka lianju bin laknatillah, agar mereka selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang mal'un, kehidupan yang jauh dari rahmat Allah taala. Kehidupan yang mal'un, kehidupan yang penuh dengan ini hal-hal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kehidupan itu dilaknat oleh Allah taala adalah karena meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perhatikan bagaimana Bani Israel dilaknat oleh Allah Ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Dawud dan melalui lisannya Nabiullah Isa bin Maryam. Pertanyaannya tentu, kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala?
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan bahkan mereka melampaui batas dalam maksiat mereka. Kemaksiatan atau keterpelesetan dalam ini maksiat. Anak Adam pasti saja ini terpeleset. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan sering. Tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang mereka salah adalah orang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian dia maksiat dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, ini yang terancam. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat dan terus melangsungkan maksiat, mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sehingga sebab keterlaknatan mereka adalah tersebarnya maksiat yang semakin meluas, yang semakin ini melampaui batas, dan tidak ditunaikan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa menjadi perbuatan ini mereka. Ada sebuah kisah yang bahkan para ulama berkaitan ayat tersebut. Ada seorang mereka ketika bertemu dengan temannya yang sedang bermaksiat, maka orang ini mengingatkan, ya hada ittaqillaha wada' ma tasna. Wahai kawan, tinggalkan, bertakwalah Anda kepada Allah dan tinggalkan perbuatan Anda. Dan orang pun gak peduli dengan perbuatan, dengan pengingkaran ini Anda. Besoknya dia lihat lagi orang itu bermaksiat, melakukan perbuatan maksiat. Dia pun tidak mencegah, tidak melarang dari perbuatan tersebut. Bahkan mereka makan bareng, minum bareng, duduk bareng. Maka ketika begitu keadaannya, Allah ini timpakan azab kepada mereka. Dan azab itu bisa bentuknya adalah fisik, bisa bentuknya adalah hati. Dan bahkan di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ini hukuman yang sering tidak disadari oleh manusia. Ma dzulibal abdu bi uqubatin a'dham min qaswatil qalbi wal bu'di anillah. Tidak ada hukuman Allah yang lebih besar yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba melebihi daripada hati yang keras dan jauhnya dari Allah Ta'ala. Hati yang keras kerugiannya bisa bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun. Hati yang keras, hati yang tidak lagi peduli dengan agama. Dia tidak lagi peduli dengan halal haram. Dia tidak tersentuh oleh nasihat-nasihat agama. Hati yang membuat manusia semakin jauh dari Allah SWT. Dan tidak ada kebahagiaan bagi orang mereka semakin jauh hidupnya dari Allah SWT. Tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan orang mereka hidupnya tenggelam dalam durhaka, kemaksiatan, walaupun dia bisa dipuaskan oleh kemaksiatannya. Maka hendak seorang, dia senantiasa berusaha untuk mengingkari kemungkaran. Apa yang dia lihat dari kemungkaran adalah dia sebisa mungkin dia mengingkari kemungkaran itu tersebut, agar dia terlepas dari ancaman laknat Allah SWT. Para suami hendaknya dia mengontrol para istrinya ketika mereka akan keluar, maka dia tanpa hijab, mereka bertabarut, hendaklah suami melarang. Yang sampai suami justru yaitu membiarkan para istrinya mereka berbuat semaunya hanya karena dia mencintai istrinya, kemudian menahan dia dari mengingkari kemungkaran. Ini sangat berbahaya. Ini perbuatan yang termasuk dalam ini meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang keempat, alasan kenapa seorang mukmin di dunia ini mereka senantiasa mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena
dalam rangka untuk mendapatkan nasrullah, dalam rangka untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT, mendapatkan pertolongan Allah SWT, yang Allah yansuru man yansuru, ma'ana ini yansuru man nasarahu, Allah akan menolong orang yang menolong, ini agama Allah Ta'ala. Al-jasa min jinsil amal, balasan sesuai dengan yaitu kadar amalan seseorang. Orang mereka menolong agama Allah, maka Allah akan menolong ini orang tersebut. Wala yansurannallahu may yansuruh, Allah benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Allah nggak butuh pertolongan. Bahkan Allah adalah ini Allah para anak penolong, Allah An-Nasir. Allah adalah sang penolong. Apa maksudnya orang menolong Allah? Ini menolong agama Allah Ta'ala, yaitu menghidupkan agama Allah. Agama Allah yang di suatu tempat tidak hidup, maka dia hidupkan. Dia tolong agama Allah, dia bela agama Allah. Orang mereka di lingkungannya meremehkan, melecehkan, merendahkan agama Allah, dia tolong agama Allah. Sehingga agama Allah dia dalam keadaan ini dia bela, dia tolong, dia hidupkan, dia dakwakan kepada manusia. Orang yang mereka menolong agama Allah benar-benar akan ditolong oleh Allah SWT. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah kuat, tidak terkalahkan. Allah kuat, tidak tertimpa kelemahan sama sekali. Kekuatan Allah penuh dengan keagungan, kewibawaan Allah SWT. Siapa orang-orang mereka akan ditolong Allah ini? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Ini orang yang mereka ketika Allah berikan kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Ini adalah kegiatan orang-orang yang mereka akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Di dunia ini mereka senantiasa berusaha untuk memberikan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Apalagi ketika Allah berikan pada mereka kekuasaan, maka dia bisa dengan sempurna menunaikan yaitu berbagai macam nahi mungkar, berbagai macam ini melarang kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan lisannya, mereka bisa semuanya. Maka mereka berusaha untuk senantiasa yaitu melakukan nahi mungkar dengan kekuasaan yang mereka miliki. Sehingga barang siapa yang mereka menginginkan jannah, barang siapa yang di dunia ini mereka berangan-angan untuk menjadi ahlul jannah, hendaklah mereka betul-betul mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bagaimana caranya kita melakukan amar nahi mungkar? Allah bimbing kita. Yang pertama kita melakukan dengan hikmah, dengan mau'idhatul hasanah, melakukan dengan tepat, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Nabi, memberikan nasihat yang terbaik kepada mereka. Ini melakukan dengan cara-cara yang pas, yang tepat, sehingga dia bersikap bijak, bersikapnya ini hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Dalam mereka serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan cara yang tepat waktunya, tepat materinya, tepat yaitu arahnya, sehingga serba tepat, bersikap bijak. Ini membutuhkan ilmu dan penguasaan, yakni agama, dan memahami siapa yang dia akan nasihati. Wal mau'idhatil hasanah, dengan maudhah, nasihat-nasihat yang menyentuh, nasihat yang balighah, agar hati mereka tersentuh sehingga meninggalkan perbuatan kemungkaran mereka. Atau dengan jidal, membantah, mendebat orang-orang yang mereka punya syubhat dalam rangka agar mereka betul-betul menemukan kebenaran, tapi dengan billati ahsan, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Yang kedua, cara seorang memerintahkan yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar, jadilah Anda para teladan. La yukhalifuna ma yaqulun. Jangan sampai mereka
ucapannya itu perbuatannya melisi ucapannya. Dalam mereka melakukan apa yang mereka ucapkan, sehingga menjadi qudwah yang hasanah, menjadi contoh yang baik. Yang Allah sebutkan tentang para Nabi Allah alaihi salatu wassalam, ketika mereka melarang kaumnya melakukan perbuatan buruk, melakukan keburukan, kata Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisih kalian dalam hal yang aku larang kepada kalian. Alias, Nabi Syuaib menegaskan dirinya tidak menyelisih apa yang dia ucapkan. Karena seorang mereka mengingkari kemungkaran dalam menjadi teladan bagi orang-orang mereka yang diingatkan agar lebih memudahkan orang meninggalkan kemungkaran dan dia tidak jatuh martabatnya di hadapan orang mereka yang dakwai. Bagaimana betapa sangat hidahnya jatuh martabatnya orang yang mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan, tidak meninggalkan apa yang mereka larang. Makanya akan menjadi insiden buruk, teladan yang buruk. Orang akan merendahkan, meremehkan orang yang mereka memerintahkan tapi tidak melaksanakan, melarang tapi malah dia lakukan. Dan Allah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa Anda mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka ingin lakukan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian perintahkan manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri Anda sendiri dan kalian membaca kitab, apakah kalian tidak menggunakan akal Anda? Apakah kalian tidak punya otak? Dan ingatlah ada sebuah hadis Nabi yang menggambarkan bagaimana orang yang mereka di dunia dulu dia melarang yang mungkar tapi dia melaksanakan yang kemungkaran tersebut. Yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang dari kiamat kelak. Fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam jahanam. Fatang daliqu aktabu batni, yang ususnya dalam keadaan brodol. Fayaduru biha kama yadurul himar biraha, dia berputar-putar di neraka seperti putar-putarnya khimar yang mengenari ini penggiling gandum. Wah, ini fayastami'u ilaihi ahlun nar, sampai ahli neraka berkumpul. Lalu fayaqulun, lalu mengatakan, ya fulan, malak, wahai fulan, kenapa engkau? Ya Ustaz, ibaratnya, ya Ustaz, kok engkau di sini? Kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah Anda memerintahkan yang ma'ruf melarang yang munkar? Fayaqul, bala, iya betul. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Ya betul, aku memerintahkan yang ma'ruf tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar tapi aku justru melakukannya. Yang ketiga adalah orang mereka melakukan amar ma'ruf mungkar itu, yaitu bil ilmi wal basirah. Dilakukan dengan ilmu dan basirah. La bil jali wal khurafat, bukan dengan kebodohan, khurafat. Sehingga jangan sampai dia mengingkari yang bukan mungkar, jangan sampai dia memerintahkan yang bukan ma'ruf. Di zaman kita ini, banyak orang mereka modalnya semangat, akhirnya amar ma'ruf nahi mungkarnya justru menimbulkan madarat yang besar. Seorang wajib berilmu tentang apa yang dia ingkari dan dia perintahkan. Pastikan yang Anda perintahkan ma'ruf, pastikan yang Anda larang adalah mungkar, dan kemudian pertimbangkan betul. Jangan sampai ingkar mungkar Anda menimbulkan madarat yang lebih besar. Yang lebih besar. Karena sungguhnya para ulama memberikan kaidah kita dalam beramar ma'ruf mungkar. Kalau Anda melakukan nahi mungkar, amar mungkar itu akan menghilangkan kemungkaran, maka wajib bagi Anda melakukan nahi mungkar. Kalau Anda melakukan nahi mungkar itu akan mengurangi kemungkaran walaupun enggak hilang total, wajib melakukan nahi mungkar. Kalau Anda melakukan nahi mungkar itu 50-50 kemungkinannya antara masalah dan madaratnya, maka ini majal istihad Anda, mana yang kira-kira dilakukan. Kalau Anda melakukan nahi mungkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka terlarang. Karena madaratnya bisa lebih besar dibandingkan dengan ini manfaatnya. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku.
Seorang mukmin menegaskan jalannya, jalan yang jelas, terang, benderang, gamblang, jalan dakwanya, Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana difahami para sahabat Nabi, bukan jalan yang remeng-remeng, yaitu mendakwakan Islam tapi nggak jelas ini apakah Syiah atau Khawarij atau Sufi atau Kuburi atau Aklani dan seterusnya, bisa menipu manusia. Maka Ahlussunnah menegaskan jalan dakwahnya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Aku menyuruh manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan hisabnya, kelompoknya, ormasnya, organisasinya, pribadinya, tapi menyuruh manusia kepada Allah agar mereka beribadah kepada Allah dengan dia mengikhlaskan diri pula amalnya, jangan sampai dia memiliki motif-motif di balik apa yang dia lakukan dari perkara duniawi. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, dengan ilmu. Sehingga betul-betul semua dilakukan itu di atas ilmu. Termasuk diantaranya dalam hal al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wajib dengan ilmu. Sehingga tidak menyimpang dari apa yang dituntunkan Nabi. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Man kana ya'budullaha bighairi ilmin," ini barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan akhtar ya mimma yuslih. Ma yufsidu akhtar mimma yuslih. Kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang dimunculkannya. Yang keempat, seorang hendaknya ketika dia melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah betul-betul berbekal kesabaran. Dada yang lapang, bersabar, sehingga tidak gampang putus asa, tidak gampang kemudian dia jatuh, tidak gampang dia mutung, dia akan handal, akan tangguh dengan kesabaran yang dia miliki. Lihatlah bagaimana Nabi SAW diperintahkan Allah untuk bersabar. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga Anda salat dan bersabarlah dan memerintahkan. Sehingga cukup sekali, dua kali, 100 kali, 1000 kali, terus memerintahkan yang ini memerintahkan yang ma'ruf. Kemudian ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, wahai putraku, tegakkan salat. Kemudian perintahkan yang ma'ruf, larang yang mungkar, bersabarlah atas itu semuanya, atas apa yang menimpa Anda semuanya. Kali sabar termasuk perkara yang sangat unggulan dalam kehidupan ini manusia. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Inna nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Sehingga perjuangan yang panjang, yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, segala macamnya, hendaklah betul-betul dia berusaha untuk lakukan dengan kesabaran, karena kesabaran yang akan mengantarkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang mereka akan nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, jangan melebihi kadar kemampuannya. Harus tahu diri pula di mana ini batas kemampuan dia harus tahu diri. Jangan sampai dia orang tidak tahu diri. Karena jangan sampai dia kemudian justru menimbulkan kerusakan dengan apa yang dia lakukan tersebut. Para pemirsa, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat apa yang diajarkan pada kita. Barang siapa yang dia ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah dia betul-betul berusaha untuk memiliki sifat ini, berusaha memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, paling tidak pada orang-orang yang berada dalam kekuasaan ini kita, keluarga kita, anak istri kita, kemudian juga bawahan kita, dan seterusnya. Semoga Allah berkahi waktu kita, Allah berikan kepada kita taufik, bimbingan Allah Ta'ala, sehingga kita tetap lurus di atas jalan yang lurus ini, istiqamah, sampai kita kembali kepada Allah yang keadaan in husnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, sehingga menjadi ahlul jannah dengan apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Demikian, jazakumullahu khairan, matur nuwun, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz jazakumullah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan al-aqidatu awalan wa kanu ya'lamun, yaitu pembahasan mengenai sifatul jannah, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, kami ajukan pertanyaan selanjutnya Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Langsung yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ada yang tidak mau ambil peduli dengan apa yang
dilakukan ibadah masyarakat, entah itu mereka melakukan sunnah atau bid'ah. Dan yang mengatakan itu padahal dikenal sebagai ahli ilmu Ustadz atau seorang Ustadz. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Jazakallahu khair. Dalam masyarakat itu dia itu tidak peduli itu bid'ah atau sunnah, tapi dia itu seorang ustadz. Itu bagaimana? Tapi dia apa? Nah, di lingkungan. Tapi dia itu apa? Tapi dia itu apa? Ustadz. Ustadz. Ya. Gimana? Dia itu nggak peduli antara bid'ah sama sunnah. Ustadz tetapi tidak peduli dengan sunnah, bid'ah. Ya tentu ini adalah orang tidak peduli dengan ini perkara yang ma'ruf atau perkara yang mungkar. Tidak boleh pula kita menjadi spesialis memerintah yang ma'ruf aja, meninggalkan yang mungkar. Tidak boleh kita menjadi spesialis meninggalkan yang mungkar aja tanpa memerintahkan yang ma'ruf. Maka menjadi basyiran wa nadhirah. Tidak menjadi orang yang mereka senantiasa memberikan kabar gembira bagi orang mereka mentaati Allah, mewujudkan tauhid, kemudian menegakkan ketaatan dan seterusnya. Dan juga memberikan peringatan kepada manusia bagi mereka yang terjatuh dalam perbuatan syirik, bid'ah, kufur, nifak, maksiat, sehingga tidak bisa ustadz kecuali ya pasti harus yang dua-duanya, yaitu memerintahkan ma'ruf, mengajarkan yang ma'ruf, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan ketaatan, yang itu tidak akan pernah lepas juga dari mengingkari kesyirikan. Karena mengajarkan tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dia menjelaskan perbuatan kesyirikan. Tidak akan sempurna bertauhid kecuali dengan meninggalkan perbuatan syirik. Bagaimana Anda tidak memerintahkan, tidak mengingkari perbuatan kesyirikan? Tidak akan sempurna orang melakukan sunnah kecuali dengan meninggalkan bid'ah. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan ketika kita menjelaskan tauhid, pasti harus menjelaskan syirik. Ketika menjelaskan ini sunnah, pasti akan menjelaskan bid'ah. Nggak mungkin tidak bisa lepas. Sehingga mesti kita membuat manusia paham apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu mungkar, apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Itu sebuah kebutuhan yang nggak mungkin ustadz lepas daripada itu. Kalau Anda tinggalkan, berarti Anda meninggalkan kewajiban untuk menjadi orang yang bayanul haq, menjelaskan al-haq, dan juga sekaligus waraddul batil, walaupun tentu sesuai dengan kadar ini kita. Tapi mesti itu akan harus kita lakukan. Tidak bisa Anda meninggalkan itu, tidak peduli dengan syirik yang ada, tidak peduli dengan kini bid'ah yang ada. Orang yang mereka tidak peduli dengan syirik berarti dia nggak yakin dengan keutamaan tauhid. Nggak yakin dengan ini bahaya syirik. Berarti dia atau kurang sempurna keyakinan dia. Seakan-akan syirik bukan penyakit yang membahayakan, seakan-akan syirik bukan ini hal yang menghancurkan kehidupan manusia, seakan-akan syirik tidak mengancam mereka kekal di dalam neraka, sehingga dianggap enteng-enteng aja, luweh-luweh, nggak peduli, atau mungkin Anda nggak peduli, yang penting saya selamat. Nggak bisa. Karena Allah SWT pula memerintahkan kita bukan hanya kita berhiasa pribadi, tapi kita wajib peduli dengan orang lain. Sehingga wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali mereka yang beriman beramal saleh. Ini pribadi, iman amal saleh. Tapi Allah enggak mencukupkan dua hal ini, tapi Allah mewajibkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah kewajiban untuk dia berdakwah, menyuruh manusia, kemudian beramal ma'ruf nahi mungkar, peduli kepada orang lain. Ini adalah kesempurnaan ini seorang muslim, yang kalau dia meninggalkannya akan terancam dengan banyak ancaman seperti yang Allah sebutkan dan nanti sebutkan yang telah kita sampaikan di atas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp dari Erni, tidak sebutkan tempatnya. Ya Ustadz, bagaimana cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar jika kita tidak mempunyai kemampuan? Contoh, atasan kami melakukan gibah dan kami tidak bisa menghindar. Apa yang harus kami lakukan? Mau menegur pun tidak berani. Apa kami juga berdosa karena mendengar gibah tersebut dan hanya diam saja Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis gibah, majelis kemungkaran. Ketika
yaitu kita melihat, menyaksikan, mendengar, maka kita kalau punya kekuasaan, kita pakai kekuasaan kita. Kalau kita nggak bisa, paling pakai lisan kita. Sebagaimana kita sampaikan haditsnya, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara Anda yang melihat kemungkaran, melihat dengan mata kepalanya itu betul-betul mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Kalau bisa dengan tangannya, dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan, kekuatan, maka dengan tangan Anda. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau enggak pula dengan lisan Anda, yaitu menyampaikan jangan ghibah, ini haram, dan bayar ghibah, sampaikan, dan seterusnya. Intinya mengingkari. Fa'ilam yastati, kalau enggak mampu pula dengan hati. Dengan hati semuanya harus mampu. Artinya kalau iman itu, kalau hati itu berias dengan iman, maka dia pasti akan mengingkari kemungkaran tersebut. Karena iman itu, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Iman itu ketika telah menghiasi hati, akan membuat dia cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Maka ketika Anda pula dengan lisan nggak bisa, merasa nggak mampu, maka Anda dengan hati tinggalkan majelis tersebut. Tinggalkan majelis tersebut sehingga Anda tidak masuk orang yang dianggap menyetujui majelis itu. Walaupun Anda hatinya mengingkari, tapi Anda di situ. Namanya basa-basi. Maka untuk mewujudkan pengingkaran Anda pergi dari majelis tersebut. Sehingga Anda menunjukkan sikap tidak senang, sikap yaitu mengingkari perbuatan tersebut. Dan kalau bisa Anda sampaikan dengan lisan, Anda ingkari dengan lisan. Dan kalau nggak bisa, ya sudah. Anda dengan hati, yaitu kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hatinya, dengan pergi. Bukan tetap duduk di situ. Tapi dengan pergi, meninggalkan majelis tersebut, sampai mereka tidak melakukan itu ghibah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya Ustaz, ada pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana cara kami memberitahunya tentang para tetangga sangat gemar sekali mendengarkan musik, dan jika memberitahunya pun malah anak yang disalahkan Ustaz. Apakah kita biarkan saja? Karena jika diteruskan sepertinya akan menjadikan permusuhan Ustaz. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maunya tetangga yang gemar bermaksiat, diantaranya kalau nyetel musik keras-keras gitu, ya tentunya musibah. Tentu kita bagaimana berusaha untuk menunaikan hak tetangga dan sekaligus juga yaitu bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Satu di antara cara untuk meluluhkan, yaitu meluluhkan hati orang, di antaranya adalah memberikan keuntungan dunia, berbuat baik dengan dunia. Entah kita dengan ngasih hadiah, memberikan sesuatu, yang dengan itu kemudian Anda tunjukkan Anda orang betul-betul perhatian dengan tetangga, dengan baik dengan tetangga, dan ingin mereka mendapatkan kebaikan pula. Baru dengan kebaikan-kebaikan itu, mudah-mudahan mereka punya perhatian dengan Anda, dan Anda sampaikan dengan baik, ini minta maaf, bagaimana caranya supaya dia melirihkan musiknya. Ya tentu kita nggak bisa mengingkari dengan totalitas, dengan langsung, tapi punya tahapan-tahapan. Agar mereka melirihkan musiknya, agar tidak mengganggu, kami ada kepentingan ini dan itu seterusnya. Dan kalau itu juga mereka tidak bisa menerima, ya bersabar. Makanya diantaranya naik mungkar itu membutuhkan kesabaran. Nanti diulangi lagi, Anda akan berbuat baik pada dia. Mudah-mudahan dengan begitu, satu saat dia bisa meninggalkan kemungkarannya tersebut, sehingga menggabungkan antara bersabar dan berbuat baik kepada tetangga tersebut, dengan banyak-banyak doa kepada Allah agar juga tetangga Anda bisa hatinya luluh, leleh dengan apa yang Anda sampaikan dan mendapatkan hidayah Allah SWT. Sehingga
Jadikan yang seperti ini lahan terbaik untuk bagaimana merubah dia, sekaligus Anda mendakwai mereka dengan cara yang terbaik. Dan biasanya orang Jawa juga kalau namanya dipangku itu mati. Orang Jawa itu punya watak intanya dipangku itu mati. Artinya kalau kita baikin dia, mudah-mudahan dia kemudian bisa luluh dengan itu Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak atas perhatiannya dan minta maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan, matur nuwun, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair para ustaz yang sudah meluangkan waktu untuk kami semua di kesempatan siang hari ini dalam memberikan faidah-faidah dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu mengenai sifat Ahlul Jannah yang mereka gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Dan semoga Allah tetap berikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faidah-faidah kepada kita semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.